Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala. Amma ba'du. Perkenalkan, nama Bapak Dadan Bunawar, guru PJOK kelas 10 dan kelas 11. Pada media pembelajaran kali ini Bapak akan menyampaikan terkait materi atau kompetensi dasar tentang kebugaran jasmani. Ini adalah pertemuan ketiga, jadi makalah ketiga tentang pelajaran PJOK. Ya. Oke, kita mulai. Kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani ini adalah kemampuan seseorang untuk melakukan kegiatan sehari-hari tanpa merasakan kelelahan yang berlebihan, serta memiliki cadangan tenaga untuk mengisi waktu luang dan kegiatan-kegiatan yang bersifat mendadak. Jadi seseorang atau kalian dikatakan bugar jika sudah melakukan aktivitas yang di batas normal, berlebihan, olahraga, sepak bola, futsal, basket, voli. Setelah itu tidak merasakan kelelahan, ya, dan bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang lain karena punya cadangan tenaga. Jadi dinamakan bugar setelah melakukan aktivitas yang berlebih di luar biasanya. Orang yang bugar itu tidak merasa lemas, tetap masih bisa aktivitas yang lain. Seperti kalian misalkan berolahraga dengan Bapak, tapi setelah berolahraga masih bisa belajar pelajaran yang lain. Nah, itu dikatakan bugar. Kalau sampai tidak bisa melakukan aktivitas yang lain, nah itu berarti kalian tidak bugar, ya. Nah, itu pengertian dari kebugaran. Selanjutnya, kebugaran jasmani ini dapat diperoleh dengan perencanaan sistematik melalui pemahaman penerapan pola hidup yang sehat, melalui makan, istirahat, dan berolahraga. Nah, ini tidak diperoleh dengan instan, ya, melalui proses jangka yang panjang dari makanan yang bagus, yang bergizi untuk cadangan tenaga, karbohidrat, ya, istirahat yang cukup, jadi tidak begadang, istirahat yang cukup, dan olahraga tentunya yang rutin. Nah, itu bisa melatih otot dan tulang kita untuk bisa bergerak lebih. Ini bisa dikatakan proses mendapat kebugaran. Nah, yang akan Bapak bahas di sini adalah faktor-faktor yang bisa menjaga kebugaran di bidang olahraga. Kalau makan dan pola istirahat kemarin kita sudah bahas, ya, di makalah sebelumnya. Sebetulnya kebugaran jasmani ini, faktor-faktor kebugaran jasmani ini ada banyak, ya. Bukan hanya 4, tapi yang akan Bapak bahas, yang akan Bapak nanti insya Allah kalau kita ketemu, kita akan praktekkan itu hanya ada 4, ya. Kekuatan, kecepatan, daya tahan, kelincaran. Sebetulnya masih ada kelenturan, kelentukan, daya ledak, ya, dan macam-macam banyak unsur-unsur yang lain. Nah, yang pertama ini kekuatan. Kekuatan merupakan bagian dari kebugaran jasmani yang menggunakan kemampuan fisik seseorang, terutama dalam hal penggunaan otot. Beberapa latihan fisik yang melibatkan kekuatan otot ialah sit up, push up, dan squat jump. Nah, ini jadi kalian dikatakan kuat jika ototnya itu bisa menahan beban atau melakukan aktivitas yang hanya beberapa saat. Misalkan kalian dikatakan tangannya kuat jika bisa melakukan servis bola voli itu melewati net. Berarti tangannya dikatakan kuat, yaitu ototnya kuat. Bisa dilatih kekuatan ini dengan latihan push up. Kalau merasa misalkan servis kalian tapi bolanya nggak nyampe, berarti tidak bisa menahan beban yang lebih tangannya itu. Nah, itu salah satu faktor kekuatan, ya. Atau misalkan kekuatan otot kaki,
Kalian dikatakan kuat ketika berhasil menendang bola sepak dari jarak sekian meter misalkan. Nyampe nggak? Nah, kalau nyampe berarti dikatakan kakinya kuat. Latihannya, cara melatihnya gimana? Bisa dengan squat jump atau squat stand, dan latihan-latihan kekuatan yang lain yang tentunya harus menyambung ya. Kalau pengen otot kaki, yang dilatih adalah otot kaki, paha, ini betis ataupun tungkai ya. Kalau tangan tadi ini bicep, tricep ya, dengan melatih push up. Tuh ya, kekuatan. Kecepatan. Kecepatan adalah kebenaran yang dinikmati sebagai kemampuan agar seseorang bisa melakukan tugas dengan baik dan benar. Satu di antara latihan untuk meningkatkan kecepatan ialah lari. Nah, ini. Jadi kalian dikatakan cepat jika bisa melakukan aktivitas dari satu tempat ke tempat lain dengan waktu yang singkat. Misalkan dari jarak A ke B 50 meter, kalian sanggup melakukannya 5 detik. Istilahnya sprint, ya, lari cepat itu. Nah, ini dilatih hanya dengan berlari seperti itu. Jadi misalkan kalau kita lapangan bola atau lapangan basket itu rata, kan kalian latihannya di lapangan tekstur tanah yang menanjak misalkan. Jadi di situ terlatih kecepatan kalian. Biasa latihan nanjak, nanti pas bertanding atau permainan lapangannya rata, nah itu akan lebih ringan. Si kaki itu lebih bisa cepat dibandingkan ketika latihan di tekstur tanah yang menanjak. Itu kecepatan ya. Yang ketiga itu daya tahan. Nah, daya tahan ini berhubungan erat dengan stamina agar bisa melakukan aktivitas dalam jangka waktu yang lama. Untuk memiliki daya tahan tubuh yang bagus merupakan latihan yang kompleks. Nah, ini rumit ya latihannya. Jadi daya tahan itu kemampuan kalian untuk melakukan dari 1 jam, 2 jam, 3 jam. Itu kan kalau misalkan kalian kuat main bola 2 kali 45 menit, itu 1,5 jam, itu berarti kalian dikatakan mempunyai daya tahan. Karena selama 90 menit itu kalian tidak merasa kelelahan, terus berlari, terus bergerak. Itu dikatakan deh. Nah, ini latihannya bisa dikatakan kompleks karena memang perlu kinerja jantung, paru, ya, peredaran darah dan otot semuanya ini dilatih dengan jangka waktu yang lama. Misalkan lari atau jogging minimal 30 menit sehari. Sehari 30 menit. Nah, nanti pas waktunya melakukan pertandingan itu bisa lebih dari 30 menit. Kalian tetap kuat berlari ya, tidak rasa kelelahan. Jadi ada kan yang siswa baru 5 menit basket, aduh Pak capek ya, ganti. Nah, itu berarti daya tahannya tidak ada. Tapi kalau ya daya tahannya bagus, main terus pun tidak merasa kelelahan. Untuk haheko ya, kalau bahasa anak. Nah, yang terakhir keempat, kelincahan. Kelincahan adalah kemampuan untuk meningkatkan keterampilan secara baik untuk memakainya dengan cepat dan tepat menurut kebutuhan-kebutuhan yang ingin dicapai pada sesuatu yang berbeda. Ini menurut Nosek tahun 2002. Tapi menurut ahli lain, kelincahan juga merupakan kemampuan untuk bergerak posisi tubuh atau gerakan tubuh dengan cepat ketika sedang bergerak cepat tanpa kehilangan keseimbangan atau kesadaran orientasi tubuh. Jadi dikatakan lincah kalian jika berhasil melakukan gerakan cepat secara mendadak, berubah arah. Misalkan ketika lari ke kanan tiba-tiba ada musuh, kalian belok ke kiri. Di kiri ternyata ada musuh, belok lagi ke kanan. Nah, ini bergerak bolak belok itu dalam waktu yang singkat tapi berubah-ubah arah, tidak lurus ya, ini dinamakan lincah. Kalau tadi kecepatan tuh cepat tapi lurus. Kalau yang lincah itu cepat tapi bolak-belok. Nah, ini dikatakan lincah tanpa kehilangan keseimbangan ya. Jadi tetap stabil meskipun bolak-belok, tidak jatuh. Nah, ini diperlukan ketika kalian misalkan